Selanjutnya yaitu tema yang ke-11 yang berkaitan dengan hukum pasar menurut sunnah yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Yaqub bin Humaid bin Kasib. Hadasana Yahya bin Sulaim al-Aidz. An Abdullah bin Hubban. An Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah. An Abi an Jadai bin Rifa'ah. Qala kharajna ma'a ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza nasu yataba'ayuna bukra fanadahum ya maksara tuhar falamma rafa'ahu abasarahum wa madu anaqahum qala inna tujjar yub'asuna yaumal qiyamah fujjar ila man taqa wa basara wa sadaqa. Artinya, telah diriwayatkan kepada kami Yaqub bin Humaid bin Kasib. Telah diriwayatkan kepada kami Yahya bin Sulaim al-Taif atas otoritas Abdullah bin Hubban. Telah diriwayatkan dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya, bahwa Rifa'ah dari kakeknya berkata, kami pergi dengan Rasulullah dan orang-orang berdagang di pagi hari. Dia memanggil mereka, hai pedagang, dan ketika itu menengadakan dan menjulurkan leher. Dia berkata, para pedagang akan dibangkitkan di hari kebangkitan sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Dan setelah itu mereka takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah dan berbicara kebenaran, yaitu orang-orang yang jujur. Untuk urutan sanadnya yaitu yang pertama Yaqub bin Humaid bin Kasib, yang kedua yaitu Yahya bin Sulaim al-Taif, yang ketiga Abdullah bin Hubban, yang keempat Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dan yang terakhir Rifa'ah. Untuk penjelasan matanya yaitu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan para pedagang, dia berkata bahwa para pedagang ketika di hari kebangkitan sebagai orang yang tidak bermoral, dan para pedagang itu takut kepada Allah dan mereka akan tunduk kepada Allah dan berbicara kebenaran, yaitu orang-orang yang jujur. Selanjutnya yaitu tema yang ke-12 yang berkaitan dengan harga dan keuntungan dalam sunnah yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi an Sulaiman bin Bilal. Hadasahum qala hadasani al-A'la bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Ana rajula ja'a qala ya Rasulullah sa'ar faqala bal'at usumma ja'ahu rajulu faqala ya Rasulullah sa'ar faqala bawahu yahfidu wa yarfa'u wa inna lamarju in alqawwa wa laysa li ahadin indi matlama. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa mereka datang dan berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga. Kemudian beliau berkata, Allah lah yang menurunkan dan menaikkan. Sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah. Sementara aku tidak memiliki dosa yang zalim kepada seorang pun. Untuk urutan sanadnya yaitu yang pertama Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi, yang kedua
Sulaiman bin Bilal, yang ketiga Al-A'la bin Abdurrahman, yang keempat ayahnya, dan yang terakhir Abu Hurairah. Untuk matanya yaitu menjelaskan bahwa ketika ada seseorang bertemu dengan Rasulullah, dia meminta untuk menetapkan harga, tetapi Rasulullah menjawab bahwa Allah lah yang menetapkan, menurunkan dan menaikkan. Dan Rasulullah pun ingin bertemu dengan Allah. Selanjutnya yaitu tema yang ke-13 yang berkaitan dengan hibah dan waqaf menurut sunnah yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Amr bin Khalid qala hadasana Dimam bin Ismail qala sami'tu Musa bin Wardan an Abu Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahadu tahabbu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid. Dia berkata, Dimam bin Ismail menceritakan kepada kami. Dia berkata, saya mendengarkan Musa bin Wardan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Untuk urutan sanad atau rawinya yaitu yang pertama Amr bin Khalid, yang kedua Dimam bin Ismail, yang ketiga Musa bin Wardan, yang keempat Abu Hurairah. Untuk penjelasan atau matanya yaitu menjelaskan jika kalian memberi hadiah kepada sesama maka kalian akan saling mencintainya.